nangisnya tuh sampai yang betul-betul nolak, dia tuh menjauh sekali dari payudara aku gitu loh. Halo mami semuanya, apa kabar? Semoga mami-mami di Mom Uung selalu diberikan ASI yang lancar, ASI yang berkualitas, juga sekeluarga selalu dilindungin sama Tuhan. Anak-anak semua pertumbuhannya dikasih pertumbuhan yang baik, milestone-nya semua bagus, amin. Nah, hari ini tuh aku mau sharing pada saat Marvel tuh pernah nolak nenen aku gitu ya. Nah, mungkin banyak juga ya mami-mami yang ngerasain, karena kemarin tuh sempet banyak ini waktu itu aku pernah sih sharing di YouTubeku yang kedua, kalau nggak salah kedua atau yang pertama itu aku cerita di situ Marvel nolak nenen, tapi cuma cerita sekilas aja, dan ternyata di situ banyak banget yang respon caranya gimana. Ternyata banyak juga yang merasakan hal yang sama. Jadi waktu itu Marvel tuh usia antara 3 atau 4 bulan ya mam. Itu terus tiba-tiba, itu memang tiba-tiba banget, aku nggak ngerti kenapa dia itu waktu aku nenenin itu dia tuh langsung kayak nolak, dia nangis-nangis, terus dia ngangkat-ngangkat kepalanya gini mam, sampai waktu itu suster aku tuh sampai bilang jangan-jangan ini jangan-jangan ini tuh kayak tahu kan, maksudnya ada hal lain seperti itu loh, karena kok nangisnya tuh sampai yang betul-betul nolak, dia tuh menjauh sekali dari payudara aku gitu loh. Itu udah sangat nggak wajar sekali. Terus aku udah coba berbagai macam, sampai udah macam-macam, tapi ternyata tuh maksudnya waktu itu tetap nggak bisa, dan ujung-ujungnya aku tuh malah emosi. Aku sampai sempet bentak dia, aku sampai sempet ngomong sama Marvel tuh kayak, apa sih Marvel, sampai kayak, karena aku juga capek ya mam ya, dia itu betul-betul nangis, dia tuh haus tapi dinenenin dia nangis kayak gitu loh. Jadi aku pun juga kerasa, karena aku juga nggak mau, aku takut dia kekurangan ASI, aku takut, apalagi waktu itu kan kalian tahu ya perjalananku nyusuin tuh Marvel tuh udah BB-nya seret, dia masih nolak nenen lagi itu, jadi itu betul-betul kayak numpuk semua jadi satu. Terus waktu itu aku sempat Google juga, ternyata di Google itu mereka sebut itu namanya nursing strike kayak gitu ya. Terus penyebabnya apa? Jadi penyebabnya tuh banyak banget. Ini sebetulnya kalau di Google tuh kalian lihat itu penyebabnya banyak banget, tapi ini aku ambil kemungkinan yang sangat sering terjadi. Jadi yang pertama itu bisa jadi karena baby tuh sakit. Sakitnya ini macam-macam ya mam, mulai dari tumbuh gigi, ada jamur di mulutnya, atau yang paling parah itu juga ada infeksi saluran telinga. Karena kan telinga kita itu nyambung, saluran ini kan nyambung semua ya, pencernaan saluran mulut dan di pendengaran ini semua nyambung kayak gitu. Terus cara kita taunya gimana sih kalau misal itu karena tumbuh gigi, itu karena infeksi, atau itu karena ada jamur di kulit dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau semisal tumbuh gigi itu bisa kalian cek dengan kalian memasukkan jari kalian, tapi sebelum itu pastikan tangan kalian tuh udah cuci dulu, udah bersih dulu. Terus kalian masukkan raba aja. Kalau semisal baby yang mau tumbuh gigi itu biasanya tuh lidahnya tuh panas mam, jadi kayak kita panas dalam gitu ya. Terus habis itu di gusinya pun juga kerasa grenjel kayak ada gigi yang sudah mau tumbuh. Nah, itu kemungkinan memang dia baby ada tumbuh gigi. Terus caranya gimana kalau semisal memang ternyata karena tumbuh gigi? Sebetulnya tips ada sih, salah satu kayak sekarang tuh banyak banget vitamin ya, menurut aku itu bukan jenis obat sih, itu kayak vitamin yang untuk membantu supaya baby tuh nggak terlalu rewel pada saat mereka mengalami tumbuh gigi seperti itu. Itu ada kayak namanya grip water, itu kalian bisa beri itu. Terus yang kedua, kalau jamur di mulut itu gimana cara kita tahu? Jamur di mulut itu ada putih-putihnya mam. Jadi kan kalau baby kalau nenen terus lidahnya nggak dibersihin kan putih-putih di lidah, tapi dia tuh di rongga mulut sini, rongga atas tuh dia ada putih-putihnya kayak gitu. Nah, itu sih memang kalau misalnya memang baby kalian ada seperti itu, atau mungkin bukan karena jamur mulut tapi baby kalian ada seperti itu dan kalian merasa kayak aduh ini jamur mulut atau bukan ya, mending kalian langsung bawa aja ke DSA. Jadi kalau semisal memang ternyata itu adalah cikal bakal dari jamur mulut, itu kita bisa cegah dulu. Makanya kenapa kalau baby pun biarpun ASI, sebisa mungkin tuh kalian juga tetap rajin ya mam, bersihin lidahnya kayak gitu. Karena kan kadang baby pun juga mulai masukin makanan, masukin jari dia ke mulut, masukin mainan, masukin jari-jari ke mulut. Nah itu juga maksudnya kan kadang yang dia masukin tuh kita nggak sempet bersihin kayak gitu loh. Nah itu juga bisa sumber penyakit, sumber bakteri, kuman-kuman di situ kan banyak, itu bisa nyebabin jamur mulut. Lalu yang berikutnya ada infeksi saluran telinga. Otomatis kalau infeksi itu cara cari taunya tuh gampang banget, dan pasti kalau infeksi itu biasanya disertai sama demam kayak gitu mam. Jadi kalau emang udah ada demamnya, terus baby rewel, udah nyusunya sampai nolak banget kayak gitu, kalian langsung aja bawa ke DSA. Terus yang berikutnya
penyebabnya nursing stress selain sakit adalah suplai ASI. Nah, suplai ASI ini bisa jadi baby itu waktu suplai ASI kita tuh lagi melambat, jadi dia tuh kayak bete gitu ya Mam ya, kayak dia tuh kan kerasa kayak suplainya tiba-tiba lambat ya, dia capek lah kayak gitu. Terus tapi ini yang di aku, jadi ini kalau kalian di Google itu mungkin nggak ada sama sekali yang membahas ini. Jadi kalau di aku itu juga masalah suplai ASI, tapi karena suplai ASIku yang terlalu kencang, terlalu deras, justru makanya Marvel itu nolak ASI aku. Jadi pada saat itu memang aku kan dulu tuh rajin banget ya Mam pompa, jadi aku nenenin aku pompa, nenenin aku pompa, otomatis memang suplai ASI di payudara aku tuh sangat-sangat melimpah sekali, dan itu ya memang jadi momok juga gitu loh. Justru karena dia melimpah dan Marvel tuh DBF, itu kalau misal kita epin Mam itu sangat menguntungkan sekali, tapi karena Marvel DBF dia nggak bisa ngikutin aliran ASI aku yang deras itu tadi, akhirnya apa, nyemprot ke mulutnya dan dia trauma gitu loh. Mungkin sakit ya, kesemprot tuh sakit, padahal dia kondisinya tuh nggak pernah tersedak loh, tapi dia tuh mungkin kesemprot dan dia tuh sakit, ngerasa sakit itu karena aliran yang terlalu deras itu tadi. Jadi dia tuh akhirnya menolak nyusu aku karena aliran ASI aku yang terlalu deras, dan itu pun aku cari tahu itu setelah kayak kalau aku nenenin dia setelah aku pompa itu dia nggak ada masalah, tapi kalau misalnya payudara aku pas lagi kenceng-kenceng aku perhatiin tuh dia selalu tambah kayak nggak mau sama sekali, dia nolak sama sekali kayak gitu. Terus cara ngatasinya gimana? Kalau semisal payudara kalian itu ASInya sedikit, itu juga tetap kalian pompa dulu. Kalau bisa kalian bantu masas dulu pakai alat pompa, atau kalian bantu tarikan dulu pakai pompa, itu tujuannya supaya mempercepat keluarnya aliran ASI. Tapi kalau semisal payudara juga kalian lebih penuh, kencang-kencang, nah tipsnya gimana? Itu juga kalian pompa dulu 1-2 menit. Jadi sebisa mungkin jangan nenenin si kecil itu pada saat payudara kalian tuh penuh-penuh. Nah, kalian bisa pompa dulu 1-2 menit aja, baru kalian nenenkan ke si kecil itu tadi. Terus berikutnya, apa penyebabnya? Ada jadwal ASI yang tiba-tiba berubah. Jadwal ASI yang berubah ini kayak gimana? Misal gini, terlalu sering kita tuh nunda-nunda menyusui. Jadi aku kasih contoh gini Mam, dulu kalau misal aku nge-mall sama si Marvel sama keluarga gitu ya Mam, aku bawa Marvel ke mall, kan Marvel ini kan nggak mau botol, dia nggak mau botol sama sekali, dia otomatis maunya nenan sama aku. Nah, tapi kalau di mall misal kita kan nggak bisa setiap saat, nggak semua mall itu kadang tuh ada ruangan untuk ibu menyusui gitu loh. Jadi kadang pun juga bingung, aku pun juga aku masih belum pede ya Mam ya nyusuin langsung di muka umum. Sedangkan Marvel itu nggak mau dipakein apron, kalau dipakein apron tuh dia udah tambah rewel sama sekali gitu. Sampai ketika kalau misal aku nyusuin itu aku harus masuk kamar mandi Mam, betul-betul aku nyusuin di dalam kamar mandi kayak gitu. Terus juga seringnya apa, Marvel itu kalau misal diajak jalan ke mall dia tuh lebih nggak haus. Walaupun misal aku lihat udah jamnya nyusu, tapi kalau aku susuin di mall, misal aku pas lagi jalan atau pas gimana, dia tuh kadang menolak, nggak mau. Nah, jadwal yang berubah-berubah itu tuh juga bisa mempengaruhi si baby itu. Terus yang berikutnya ada juga yang ngomong tuh baunya ibu. Misal ibu ganti sabun atau misal ibu pakai parfum yang lain. Tapi menurut aku sih kalau bau sabun tuh mungkin lebih soft ya. Tapi kalau semisal parfum itu mungkin iya. Karena kan kadang kita kayak pakai parfum itu kan kadang nyenggrak ya Mam, baunya kayak menyengat gitu loh. Nah, itu mungkin juga baby kita punya selera aromanya yang dia suka yang kayak gimana. Nah, jadi lebih baik sih untuk mama-mama memang hindarin dulu pemakaian parfum sementara gitu. Terus ada juga yang ngomong masalah stres pada baby. Nah, jadi stresnya itu bukan di mamahnya, tapi ternyata yang stres ini si babynya. Kok bisa? Stresnya kayak apa? Jadi stres yang dialami si baby itu gini, misal habis perjalanan jauh, kita di mobil, dia kan badannya capek ya. Nah, itu juga bisa bikin dia lebih rewel karena dia masih belum bisa mengungkapkan aku nih capek semua, aku nih pegel semua, kayak gitu tuh bisa. Terus habis itu bisa jadi karena trauma juga. Jadi trauma ini lebih kayak gimana? Misal gini, baby umur 3-4 bulan itu kan kadang gusinya udah mulai gatel ya Mam. Kita lihat mereka udah mulai masukkan tangan ke mulut, masukkan mainan-mainan ke mulut. Nah, terkadang mereka nggak ngerti pada saat nenek tiba-tiba gigit kita kayak gitu. Nah, kita teriak tuh, "Au!" gitu. Nah, dia kaget. Mereka si kecil ini kaget. Jadi itu juga bisa bikin trauma. Jadi kalau semisal memang sudah trauma, terus gimana caranya supaya kita bisa ngembaliin supaya dia nggak trauma lagi? Ya kita harus ulang, itu kayak kita pulang dari awal, kita skin to skin, terus kita ajakin ngomong, "Maaf ya, tadi mami tuh nggak sengaja," kayak gitu. Mami, maksudnya lain kali mami bakal lebih hati-hati. Intinya tuh kayak kalian ajak komunikasi gitu loh. Walaupun mungkin mereka no respon, kayak belum respon, tapi sebetulnya mereka tuh ngerti banget gitu. Jadi kalian ajak komunikasi nih,
ya kalian umpamakan mereka tuh betul-betul paham, tanam di diri kalian kalau mereka tuh paham apa yang kalian omongkan, seperti itu. Terus kalian sering gendong-gendong, sering-sering skin to skin itu tadi ya mam, itu juga membangun bonding kita lagi lah, intinya kayak gitu. Terus kalau semisal si kecil gigit lagi, itu kalian maksudnya jangan langsung ditarik atau langsung gimana, pencet aja hidungnya. Jadi otomatis kalau dia nenen, dia gigit, kita pencet hidungnya, secara nggak langsung dia tuh akan langsung buka mulutnya. Nah itu juga membantu. Terus begitu kalian sampein no gigit ya, kalau digigit mami sakit. Nanti kalau mami sakit, akhirnya mami jadi nggak relax nyusuin, aliran nasinya jadi seret misal gitu. Jadi dedek bantu mami juga kalau nenen yang baik ya, nenennya dikenyot, diminum kayak gitu. Terus yang berikutnya ada terpisah dari ibu yang cukup lama. Jadi ini juga baru-baru ini tuh aku dapat chat dari salah satu mami, dia tuh cerita dia habis opnam gitu loh. Terus habis gitu anaknya akhirnya waktu ketemu dia tuh langsung nggak mau nenen, yaitu pasti kita perasaannya mama-mama tuh pasti sedih ya, kita udah opnam lama nggak ketemu sama anak, terus pinginnya sih kita maksudnya langsung ketemu sama anak, kita pinginnya malah berduaan sama anak kayak gitu kan. Nah jadi caranya gimana untuk mengembalikan supaya anak mau nenen lagi, itu kita bisa kayak ya bonding itu tadi ya mam, kita skin to skin ke anak, kita sering-sering gendong mereka, terus sering-sering skin to skinnya tuh kalau bisa benar-benar kita nggak pakai baju, anak pun juga nggak pakai baju, jadi kulit ketemu kulit betul-betul nempel kayak gitu. Terus kita sering-sering gendong sama mereka. Terus intinya kayak kita meluangkan waktu lebih banyak untuk mereka, kita membangun hubungan lagi sama mereka. Memang ini nggak akan singkat ya mam ya, nggak bisa hari ini kita gitu besok langsung mau, nggak, mungkin ada waktu 2-5 hari. Tapi percayalah di situ tuh benar-benar maksudnya kita juga diajarin untuk lebih ikhlas kayak gitu loh. Kita diajarin untuk oh ya memang semua tuh ternyata ada jalannya kayak gitu loh. Kita diajarin untuk lebih ngerti si kecil juga, karakter si kecil, kita juga belajar lah di situ. Jadi udah enjoy aja jalanin prosesnya, biarpun mungkin kita kerasa kayak aduh kok anak aku kayak nolak aku gini. Nah itu buang semua pikiran-pikiran seperti itu. Karena apa? Ketika kita mikir yang jelek-jelek pun itu bisa menyalurkan energi yang nggak baik juga untuk anak kita. Jadi itu tadi penyebab baby nolak nenen. Nah terus tipsnya supaya ASI lancar pasca baby mogok susu. Jadi kalau kita tahu ya, baby mogok susu itu berarti otomatis nggak ada demand. Kalau nggak ada demand sesuai prinsip ASI berarti nggak ada supply dong ya kan. Nah jadi di saat baby mogok nenen ini kadang kita itu fokusnya ke maksa baby untuk nenen ke kita lagi, akhirnya kita lupa padahal payudara kita tuh juga butuh dirangsang seperti itu loh. Jadi jangan lupa kalau ketika baby kalian ada mogok nenen, kalian pompa, gantiin jamnya dia nenen tuh dengan pompanya yang rutin itu. Terus habis itu juga bisa kita pada saat memberikan ASI itu pakai media yang lain, jangan pakai botol, karena nanti takutnya apa, kalau kita kasihin pakai botol itu malah jadi babynya bingung puting gitu. Terus gimana tipsnya supaya baby mau nyusu lagi? Nah jadi kalian bisa coba nyusuin si kecil ini pada saat mereka udah ngantuk. Itu juga aku alamin ya mam ya. Jadi kemarin tuh kalau Marvel udah nangis capek, akhirnya dia udah semi merem, disusuin tuh dia semakin mau kayak gitu. Jadi nyusuin pada saat baby udah ngantuk. Terus kalian bisa coba ubah posisi menyusui, misal biasanya sambil duduk, mungkin dia lehernya pegel, mungkin sekarang bisa sambil tiduran, atau coba ganti posisi yang lain. Terus juga bisa kita bantu masasi baby. Jadi Marvel pun kemarin tuh aku masas mam, aku sampai bawa kayak ke masas baby sampai ke pengobatan Cina gitu ya mam, itu kayak ditusuk jarum gitu. Itu dimasas, jadi tuh ditusuk jarum tuh memang tujuannya kemarin tuh untuk lancarin peredaran darahnya Marvel kayak gitu. Nah setelah itu memang besoknya dia tuh langsung mau nyusu lagi. Jadi mungkin rewelnya itu bukan karena gimana-gimana, tapi mungkin memang dia tuh tubuhnya capek, pegel kayak gitu mam. Terus habis gitu kita bisa bangun bonding kita lagi dengan sering-sering skin to skin. Terus kita buat suasana menyusui yang lebih tenang. Misalnya biasanya kita nyusunya di ruang tamu, terus ada orang-orang, ada suami, ada mertua, ada siapa rame-rame. Sekarang kita nyusunya di dalam kamar, kita bikin suasana yang lebih tenang, nyalain aromaterapi, nyalain lagu-laguan untuk pengantar tidur, matiin lampu kayak gitu. Terus atau bisa juga membuat suasana tidur itu ada rutinitasnya. Jadi mandiin dulu pakai air hangat supaya badan dia lebih rileks, kita masas pelan, baru kita susuin dengan suasana kamar yang lebih tenang itu tadi. Itu terus menyusuin sambil gendong itu juga membantu ya mam ya. Kayak aku kemarin itu juga aku susuin sambil gendong, tapi jeleknya gini kalau di aku ya, ini aku nggak ngerti maksudnya aku terlalu idealis atau enggak, tapi aku mikirnya gini, nanti jangan, aku takutnya tuh kebiasaan kalau disusuin mintanya sambil gendong, akhirnya
memang waktu itu aku tetap maksudnya kayak nyusuin sambil gendong tuh di awal-awal aja, karena kalau misal memang udah jarak jam nyusunya terlalu lama, aku kalahin lah di situ. Tapi kalau misal enggak, aku benar-benar maksudnya kayak bantu pakai cara yang lain-lainnya dulu itu tadi. Terus setelah itu jika memang si baby belum mau, itu lebih baik jangan dipaksa, karena semakin kita paksa kita semakin emosi, itu akan merusak hubungan kita. Anggapannya kayak kita anggapannya kan kita lagi ini ya, baik-baikin si baby lah, anggapnya supaya dia mau nyusu lagi, terus tiba-tiba kita emosi, kita malah bentak, itu malah nggak bagus lah menurut aku. Jadi lebih baik kalau memang baby udah nggak mau, kalian mending minta bantuan suami, minta bantuan ibu mertua, minta bantuan ibu untuk gendong dulu, paling nggak kalian tenangin diri dulu itu. Terus kalau memang ini maksudnya kondisi berlanjut, kalian bisa langsung bawakan ke dokter seperti itu, Bang. Jadi ingat, semua itu ada masanya. Ketika semua ada problem, kita ngalamin suatu problem itu bukan berarti kayak aduh anak aku kenapa lagi atau gini nih, enggak. Setiap ibu tuh merasakan problem ini gitu, dan sebetulnya ketika kita ibu mengalami suatu problem kayak gini tuh, kita sebenarnya di sini juga belajar lagi. Sebetulnya insting keibuan kita tuh lagi diasah gitu. Kita mau di-upgrade jadi ibu yang lebih ngerti, ibu yang lebih pintar, ibu yang lebih smart kayak gitu, Mam. Jadi kalian nggak usah takut, nggak usah bingung. Kalian cek aja kondisinya, bantu massage, bantu seperti itu tadi semua. Dan pastikan ini tuh cuma sebentar, Mam, paling cuma 2-3 hari atau paling lama seminggu, itu pasti sudah beres semuanya seperti itu. Jadi kalau di saat kalian nonton ini dan anak kalian lagi ngalamin seperti ini, kalian tuh nggak sendirian gitu. Dan hampir semua ibu tuh ngalamin hal ini di usia anak yang 3-4 bulan ini, Mam. Jadi terus coba, terus bangun bonding dengan anak kalian, dan percayalah, kita sebagai ibu sedang di-upgrade ilmunya. Jadi jangan menyerah. Sekian sharing hari ini, semoga bisa membantu banyak mami-mami. Bye-bye.